Shalom pasukan Tuhan. Mari sama-sama kita buka di Matius 22 ayat ke-35 sampai ke-30. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat berkata untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Hari itu Yesus berkata bahwa hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kita semua sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai pasukan Tuhan, kita tahu bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Bahkan hal sekecil apapun yang kita lakukan, makan, minum, berpakaian, apapun itu, kita harus lakukan seperti itu, melakukannya untuk Tuhan. Tapi ada hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Bahkan di Alkitab mencatat, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan itu bukan hal yang mudah. Kasih yang tertulis di ayat ini berbicara tentang agape. Kata kasih atau love dalam bahasa Ibrani punya beberapa arti. Yang pertama adalah eros. Eros adalah kasih yang punya sparks atau cinta yang berapi-api. Itu bisa mungkin relate dengan pacaran, atau melihat orang ganteng, melihat orang cantik, seseorang yang membuat kita interested, yang membuat kita tertarik dari penampilannya. Itu adalah eros. Yang kedua adalah philia. Philia ini kalau bahasa anak-anak zaman sekarang adalah bromance atau kasih persaudaraan. Seperti pada keluarga, kepada teman, kepada kakak dan adik, kepada sepupu. Itu adalah philia. Tapi agape adalah sebuah kasih yang tidak melihat angka, yang tidak melihat perbandingan, yang tidak melihat kesalahan. Kasih agape adalah kasih Tuhan sendiri. Dan kata kasih yang digunakan di ayat ke-39, di mana dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata kasih yang digunakan adalah agape. Kita sebagai manusia, kita nggak mungkin sanggup untuk mengasihi sesama kita dengan kasih agape. Karena kita tahu manusia tuh ribet dan sangat banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin kadang teman kita buat jengkel, teman kita melakukan sesuatu hal, mungkin maksudnya baik, mau membantu kita, tapi dia melakukannya tidak sesuai yang kita mau. Itu sudah hal yang muncullah lagi, hal yang membuat suatu pertengkaran, yang membuat perselisihan. Tapi dicatat bahwa kita harus mengasihi saudara kita, harus mengasihi sesama kita manusia dengan kasih agape. Saya ini bukan orang yang terlalu senang dengan cinta atau tidak terlalu senang dengan soal masalah hati. Kenapa? Karena menurut saya manusia, hati manusia, perasaan manusia itu ribet dan kompleks. Dan saya ini cenderung orang yang mengarah kepada prestasi. Dan setelah saya melihat, perasaan itu justru membuat prestasi menurun. Kenapa? Karena kalau ada perasaan di dalamnya, kalau ada mood di dalamnya, itu terkadang bisa, lagi nggak mood, lagi perasaannya lagi nggak enak, jadi aku nggak mau kerjain. Dan itu membuat prestasi menurun. Tetapi seiring waktu berjalan, saya melihat bahwa semua hal yang dilakukan tanpa kasih itu nihil atau tidak berarti.
Bahkan di Alkitab berkata mau kita sangat jago berbicara, berkata-kata, bahkan kalau kita bisa ngobrol sama malaikat, kita bisa berkata dengan bahasa-bahasa malaikat, tapi kalau nggak ada kasih di dalamnya, kalau tidak ada cinta, tidak ada love di dalam kita, itu tidak berarti. Kembali lagi, mengasihi sesama manusia dengan kasih agape. Itu bukan hal yang mudah. Sangat banyak mungkin orang yang don't deserve kasih kita. Sangat banyak mungkin orang yang tidak layak untuk diampuni. Tapi kalau Tuhan bisa mengampuni kita dengan kasih agapenya, mau kita jatuh 7 kali, Tuhan akan angkat kita 8 kali. Mau kita buat kesalahan yang sama terus dan menerus, kita berada di dosa yang sama, kita kembali ke kubangan yang sama, Dia tetap Tuhan dengan kasih agapenya yang selalu membuka tangannya, siap menerima kita kembali, siap memeluk kita kembali. Dan kasih agape yang sama yang Tuhan curahkan, yang Tuhan mau alirkan kepada setiap kita, sehingga kita bisa mengasihi sesama kita manusia juga dengan kasih agape. Saat kita bisa mencintai Tuhan, saat kita bisa punya relationship, saat kita menyatu dengan Tuhan, tiba-tiba akan ada sebuah cinta, akan ada sebuah kasih yang mengalir. Gak tahu dari mana, ide dari mana, mungkin tiba-tiba saudara punya ide untuk tulis surat untuk anak-anak didik, atau mungkin untuk pemimpin, untuk teman-teman, tulis surat semangat, lalu beliin coklat mungkin, atau tulis surat sesuatu yang menguatkan. Gak tahu dari mana, tiba-tiba aja pengen. Bukan ulang tahun mereka, bukan acara khusus, bukan disuruh orang. Tapi tiba-tiba ada kasih Tuhan yang mengalir. Dan itu saat engkau tumpahkan, saat engkau tidak menunda, saat engkau tumpahkan itu kepada ide, engkau eksekusi, dan engkau berikan kepada orang itu. Kita tidak pernah tahu seberapa itu bisa menyelamatkan hidup orang tersebut. Hari ini saya mau tantang saudara-saudara di rumah. Mungkin selagi saya berbicara ada nama beberapa orang atau bahkan nama satu orang yang saudara tiba-tiba kling di otak saudara. Seseorang yang menyakiti saudara, seseorang yang bahkan tidak layak menerima kasih-Mu, seseorang yang tidak layak untuk Engkau ampuni. Tapi hari ini, sebagai pasukan Tuhan, saya mau ajak kita, saya mau tantang untuk saudara chat, temui, atau telepon mereka, dan katakan sesuatu yang dari Tuhan. Aku mengasihi-Mu, aku mengampuni-Mu, aku mencintai-Mu. Apapun itu. Tapi mari sama-sama hari ini kita lakukan yang tertulis di Alkitab, yaitu love God, love people. Tuhan Yesus memberkati.